warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tabibun, apa kabar ibu-ibu semuanya? Alhamdulillah sehat. Ini api kabar apa pripun kabar ibu? Campur. Ya yang penting kita satu Indonesia ya bu ya. Salam Indonesia maju untuk kita semuanya. Salam Lampung berjaya untuk kita semua ulun Lampung. Alhamdulillah, puji syukur malah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Pada pagi hari yang berbahagia ini kita sama-sama bisa dipertemukan insya Allah dalam keadaan sehat walafiat ya ibu semuanya ya. Kami menyadari bahwa ibu-ibu, ini kebetulan pesertanya banyak ibu-ibu ya, karena bicara tentang keluarga. Harusnya ada bapak-bapak ya, tapi nanti tetap kita akan sampaikan kepada masyarakat yang sudah hadir. Semoga kita semua hadir di sini di dalam majelis ilmu ini mendapatkan ganjaran berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang kita dapatkan nanti setelah pertemuan ini dari bapak-bapak dan ibu-ibu yang sebelah kanan sebelah kiri saya yang hebat-hebat ini seolah bermanfaat. Dan sebenarnya sosialisasi peraturan daerah ini harus diikuti oleh 100 peserta ibu semuanya. Tetapi karena kita sedang dalam wabah COVID-19 atau corona, maka pertemuannya hanya boleh dilaksanakan terbatas. Nanti selebihnya kami akan turun langsung ke pada masyarakat lainnya. Kemudian pada hari ini kami dari DPRD Provinsi Lampung, saya izin mengenalkan diri ya Bu ya. Atau udah kenal semua di sini? Masa belum? Biasanya udah sering ketemuan dengan saya. Pastilah ada Cik Fadil sering kirim kabar gitu ya. Baik, tapi sebelum perkenalan saya mau menyampaikan salam hormat dulu. Yang terhormat Bapak Yusak SH, beliau adalah anggota DPRD Kabupaten Pesawaran, sekaligus sebagai Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Pesawaran, sekaligus sebagai Ketua Golkar Kabupaten Pesawaran, sekaligus sebagai calon Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran dari Partai Golongan Karya. Pak, berdiri depan Pak, buka maskernya sedikit. Nah, sekali lagi Pak, buka dikit Pak. Mungkin udah kenal nama ya? Sudah kenal kan? Kenal nama. Iya. Beliau ini memang pasti terkenal di Kabupaten Pesawaran. Tapi beliau ini tinggalnya cuma mau 12 tahun di Pesawaran, di Desa Halangan Ratu, Kecamatan Negeri Katon. Beliau hadir di sini karena memang kegiatan ini adalah kegiatan DPRD, maka kami dari DPRD Provinsi bersinergi dengan DPRD Kabupaten Kota untuk saya meminta beliau berdua ini menjadi narasumber yang mungkin akan memberikan beberapa hal penting buat ibu-ibu semua dan masyarakat Desa Sukaraja, Kecamatan Gedung Tataan di Kabupaten Pesawaran ini. Kemudian di sebelah kiri saya ada yang cantik, ini Bu Erlinda Widyastuti, sarjana pendidikan, master pendidikan, IPD juga. Nih, yuk. Beliau ini juga anggota DPRD dari Kabupaten Pesawaran. Daerah pemilihannya Gedung Tataan juga. Jadi beliau ini juga sebagai Wakil Ketua Bidang Perempuan ya, Wakil Ketua Bidang Perempuan di Partai Golkar Kabupaten Pesawaran, dan anggota DPRD 2 periode berturut-turut. Perjuangannya cukup berat. Kemarin selisih sedikit suara, alhamdulillah karena Pak Ketuanya juga orang yang lurus, jadi dia juga mengikuti mekanisme yang berlaku dan alhamdulillah bisa dilantik ini Bu Erlinda Widyastuti, terkenal dengan sebutan Bu Linda. Dan juga yang saya hormati saya Baik Bapak Fadil beserta keluarga besar. Saya memanggil beliau ini sebutannya Mama ya, alhamdulillah kami punya beliau di Desa Sukaraja ini sehingga kami dengan mudah diberikan kemudahan oleh Subhanahu wa taala bisa bersilaturahmi dengan Bapak Ibu semuanya. Dan saya sendiri Ririn, tapi kayaknya udah kenal di sini ya. Ini udah sering kan kirim salam sama keluarga di sini. Nah, mungkin ini orangnya. Nah, kemudian hari ini kami akan melaksanakan sosialisasi peraturan daerah nomor 4 tahun 2018 tentang penyelenggaraan ketahanan keluarga penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga di Provinsi Lampung. Perda ini memang disahkan pada tahun 2018. Tentu saja masih membutuhkan aturan pelaksanaan yang lebih rinci lagi di masyarakat, namun secara garis besarnya kami perlu beritahukan bahwa dengan adanya peraturan daerah tentang pembangunan ketahanan keluarga ini, pemerintah daerah provinsi dan juga DPRD Provinsi Lampung itu
menempatkan keluarga dalam sebuah posisi yang sangat penting sebagai bagian yang tidak terpisahkan pembangunan masyarakat Lampung Berjaya di Provinsi Lampung ini. Karena keluarga ini adalah bagian masyarakat terkecil ya Bapak semuanya ya. Disebut suatu masyarakat kalau ada keluarga-keluarga. Kemudian keluarga itu sendiri menjadi subjek sekaligus sasaran atau objek dari semua kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun swasta maupun pihak-pihak berkepentingan lainnya. Yang disebut pemerintah itu siapa Bu? Yang disebut pemerintah itu adalah Pak Jokowi dan jajarannya. Artinya kalau orang sebut pemerintah itu pasti pusat. Contohnya sekarang di COVID ini ada bantuan pemerintah, gitu kan? Itu berarti pusat. Kalau bantuan pemerintah provinsi berarti pemerintah provinsi Lampung, ya. Pemerintah provinsi kabupaten kota se-provinsi Lampung. Ada berapa kabupaten kota di Provinsi Lampung, Bu? Ada 15 kabupaten kota Provinsi Lampung dan jumlah penduduknya itu hampir 9,7 juta jiwa se-Provinsi Lampung. Penduduknya itu ada di dalam keluarga-keluarga yang termasuk keluarga-keluarga ibu-ibu bapak semuanya. Bisa dibayangkan kalau kami tidak menempatkan keluarga ini dalam posisi yang sangat penting di dalam pembangunan, maka kami berbuat apa, berbuat untuk siapa, jadi nggak jelas ya Bu ya. Jadi sekali lagi bahwa dengan adanya peraturan daerah ini, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak kita semua, orang kita semuanya yang sebagai rakyat Lampung ini telah ditempatkan sebagai subjek sekaligus objek dari semua pembangunan di Provinsi Lampung di segala bidang. Nanti dulu ya, habis ini paham ya Bu ya. Kemudian apa yang dimaksud dengan ketahanan keluarga itu ada ya Bu ya. Perdanya sudah kami bagikan. Nanti saya bisa sambil mungkin habis masa ya Bu ya. Habis masa mau ngasuh, baca-baca, gak apa-apa Bu, itu bukan undang-undang ya, jangan jelas sebagai undang-undang, tapi baca aja kayak baca majalah. Nanti supaya kita nambah wawasan. Karena ibu atau istri yang rajin mau terus belajar itu adalah memang yang dibutuhkan oleh anak-anak kita pada masa sekarang ini. Ya Bu ya, gempurannya sangat kuat ya Bu ya. Anak-anak lebih sayang sama handphonenya daripada sama ibunya, kira-kira gitu. Anak-anak lebih senang dengar handphonenya daripada dengar mak bapaknya teriak-teriak gitu ya. Tinggalkan mandi mungkin disik, tinggalkan sholat mungkin disik, disita ngaji juga nanti dulu. Nah, dengan perda ini kami juga ingin ibu-ibu menjadikan diri ibu menjadi sangat penting, menjadi posisi sentral bagaimana membangun suatu ketahanan keluarga. Apa sih ketahanan keluarga itu? Suatu kondisi dinamis sebuah keluarga yang memiliki keuletan, yang memiliki kemampuan untuk bagaimana mensejahterakan keluarganya, baik dari sisi pembangunan spiritual, mental maupun pembangunan fisiknya. Artinya terpenuhinya kebutuhan lahir dan batin secara baik, ya Bu ya, secara layak, itu harapan kita. Nah, dengan kondisi masyarakat yang sekarang terdampak COVID-19, barangkali ini juga bisa mengganggu sebuah ketahanan keluarga. Benar nggak Bu? Bapaknya yang mungkin selama ini ada tambahan penghasilan atau ada penghasilan yang lancar, tiba-tiba jadi tersendat-sendat. Ibunya yang selama ini mungkin bisa bantu dengan jualan di pasar, jualan hasil pertanian, dengan kerajinan, juga tiba-tiba tersendat. Faktor ekonomi itu memegang peranan penting dalam sebuah ketahanan keluarga ya Bu ya. Karena dengan perekonomian yang baik, insya Allah keluarga yang ada di dalamnya juga menjadi adem ayem tentrem, gitu ya. Kemudian kondisi ini juga tentu yang paling punya pegangan peranan penting adalah orang tua. Siapa orang tua itu? Suami dan istri, bapak dan ibu. Siapa ibu? Ibu semua yang hadir di sini. Terus sudah keluarga semua ya Bu ya. Sudah keluarga semua ya. Dalam kondisi yang prihatin ini tentu kita harapkan bahwa ibu itu bisa berperan memberikan penguatan kepada suami, bapak atau seluruh anggota keluarganya untuk tetap istiqomah. Kalau kita karena sebagai umat muslim tetap tawakal terhadap cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, dan tetap berupaya tidak pernah berhenti dengan berbagai jalan, dengan berbagai cara.
Selagi kita dikasih nafas, dikasih kesempatan untuk hidup, disitulah pintu rezeki akan dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yakin ya Bu ya? Satu pintu tertutup, ingat Bu, 10 pintu lain terbuka untuk kita mencari rezeki. Yakin ya Bu ya? Dan yang terpenting adalah penguatan mental kita di dalam sebuah keluarga. Kalau tiba-tiba tadinya makannya dengan telur dan ayam, kemudian sekarang mungkin harus diatur, harus tempe, harus tahu, ya itu dinikmati aja dengan bahagia, kira-kira seperti itu. Karena memang kondisinya bukan hanya ibu-ibu saja yang merasakan, tapi hampir seluruh rakyat Indonesia. Tapi ini cobaan yang saya yakin juga akan semakin mendekatkan kita kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa, ya Bu ya. Nah nanti mungkin masalah COVID saya minta Bu Erlinda ya dengan Pak Yusak sampaikan kepada himbauan kepada ibu semuanya. Harapan kami ibu-ibu yang saya sayangi bahwa dengan keterwakilan ibu-ibu hadir di sini, ini bisa menyampaikan kepada masyarakat sekeliling ibu-ibu. Misalnya nanti ada yang ibu pulang, terus ada yang tanya, ngapa lo tadi tempat Pak Fadil? Oh tadi ketemu siapa? Siapa aja Bu? Ketemunya? Ketemu Bu Ririn. Terus ketemu dengan Pak Yusak, ketemu Bu Linda. Ngomongin apa? Soal peraturan daerah. Peraturan daerah apa? Tentang ketahanan keluarga. Apa itu? Menempatkan keluarga kita yang ada kita dan suami menjadi bagian terpenting bagi pembangunan di Provinsi Lampung. Supaya kita istri-istri bisa membentuk ketahanan dan kekuatan mental keluarga, terutama dalam menghadapi berbagai kendala, berbagai tantangan di dalam kita membangun sebuah keluarga dan masyarakat. Di sini terdampak COVID nggak Bu? Nggak ada yang kena ya Bu ya. Tapi Ibu sudah harus hati-hati semua ya. Ini maskernya mana kok nggak dibagi ya? Lupa ya Ibu ya, yang cantik-cantik. Nggak apa-apa, nanti keluarnya aja dibagi sambil nasi kotaknya ya, nanti aja. Nah ini Bu, walaupun di sini memang tidak ada yang terkena, walaupun menurut ibu-ibu di sini aman-aman saja, tetapi apa yang kita lakukan di masing-masing keluarga di lingkungan masa terdekat itu akan memberikan kontribusi negatif maupun positif terhadap penanggulangan COVID-19 di Provinsi Lampung ini. Artinya semakin ibu merasa di sini baik-baik saja, tapi dengan baik-baik saja ibu dan bapak juga melakukan hal yang baik-baik saja, itu akan sangat membantu percepatan penanggulangan COVID-19 di Provinsi Lampung. Saya nggak Bu? Ya. Dan saya yakin, saya salut di sini ibu-ibu walaupun merasa baik-baik saja, tapi ibu-ibu semua sudah pakai masker ya. Kalau kata Pak Jokowi sekarang ini normal gitu ya. Kita sedang berupaya untuk menjalankan kehidupan secara normal, tapi dengan tetap menggunakan protokol kesehatan, Ibu. Kalau tadi misalnya masuk kami periksa, ternyata suhu tubuh ibu itu ada yang di atas 38, itu pasti kami tadi tidak izinkan untuk ikut kegiatan. Dan kami mintakan nanti ibu langsung ke puskes setempat untuk diperiksa lebih lanjut atau beristirahat. Nah itu salah satu langkah pencegahan kita, karena kita tidak tahu yang bersangkutan mungkin saja tidak COVID gitu ya, tapi kondisi tubuhnya lemah. Saya ini sehat walafiat insya Allah, segar bugar, tapi saya sudah rapid test Bu sebelum kesini karena saya menjaga ibu semuanya. Alhamdulillah negatif. Tetapi sekarang ini banyak yang OTG ya. Tahu Bu OTG? Orang tanpa gejala. Nah itu yang harus diwaspadai. Maka saya minta Pak Yusak, kami bertiga ini, karena kami ini banyak sekali bertemu orang, tidak bisa bukan dipastikan, tidak bisa dihentikan untuk bertemu orang. Kenapa? Karena di dalam masa sulit ini menurut kami anggota DPRD, inilah saatnya kami harus turun, inilah saatnya kami harus membantu, inilah saatnya kami harus peduli. Dengan segala konsekuensi risikonya kami siap turun ke masyarakat, karena menurut kami manfaatnya lebih besar akan diterima oleh masyarakat daripada ketakutan apabila kami hanya berdiam diri di rumah maupun di kantor, gitu ya Bu ya. Namun tetap karena kita memang ada ketentuan-ketentuan yang berlaku dari Kepolisian Republik Indonesia, dari pemerintah, bahkan dari pemerintah daerah dan kabupaten, kita tidak bisa juga sembarangan mengikuti keinginan kita untuk bertemu masyarakat secara banyak. Maka kita harus atur caranya, harus atur iramanya, harus atur pendekatannya. Saya minta maaf, biasanya saya kalau nggak COVID ini pasti bersalaman, berciuman, berpelukan, tapi ini nggak bisa ya Bu ya. Mudah-mudahan suaranya jadi pengobat kangen kita semua, diingat ibu-ibu semuanya.
Dan harapan kami nanti apa yang sudah kami sampaikan itu Ibu bisa membacanya di rumah. Hari ini kita nggak belajar perdanya Bu, hari ini kita inginkan memberikan motivasi pada ibu semua betapa ibu ini semuanya menjadi penting bagi kami. Suksesnya pembangunan di Provinsi Lampung tentu saja sukses pembangunan di Kabupaten Pesawaran Ibu ya. Suksesnya pembangunan Kabupaten Pesawaran itu karena ibu bapak semuanya. Kalau ibu bapak semuanya tidak sukses, tidak berhasil, ya berarti pembangunan kita juga tidak berhasil. Mau dukung terus kan Bu? Mohon kita berjalan baik. Ya, barangkali itu pengantar dari saya. Jadi setelah ini saya minta Pak Yusuf untuk menyampaikan himbauan atau hal-hal terkait dengan perkembangan COVID atau apapun program tadi Pesawaran. Nah ini nanti Ibu boleh tanya ya, boleh tanya, boleh berdiskusi, boleh usul sesuatu yang tidak terkait dengan perda ini juga boleh. Silakan, yang penting kita ini ngobrol-ngobrol hari ini ya Bu ya, ngobrol-ngobrol santai ala ibu-ibu, tapi insya Allah ada yang bisa kita terima. Ibu ya, terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada Pak Yusuf untuk menyampaikan beberapa himbauan.